Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kali ini. Hari ini kita bakal membedah topik yang pastinya relate banget sama keseharian kita. Ya, kita bakal membahas gimana caranya menaklukkan cuaca tropis yang panasnya minta ampun, tapi tanpa bikin anggaran bulanan kita jebol. Kita udah merangkum analisis dari berbagai sumber dan riset terbaru buat membongkar rahasianya. Jadi siap-siap ya. Oke, ini dia rute pembahasan kita hari ini. Pertama, biang kerok tagihan listrik. Kedua, kesalahan fatal penggunaan AC. Ketiga, fondasi AC hemat energi. Keempat, riset terbaru soal trik kombinasi. Dan kelima, panduan praktisnya. Kalau kalian udah paham dasarnya, nanti di akhir saya janji bakal kasih satu trik pamungkas yang dijamin bakal ngubah cara kalian mendinginkan ruangan selamanya. Bagian 1, biang kerok tagihan listrik. Kita mulai dari masalah utamanya ya. Sebagai warga yang tinggal di iklim tropis, kita pasti ngerasain hal yang sama. Coba dijujur, apakah tagihan listrik AC itu sukses menguras kantong kalian setiap bulannya? Ya kan? Kita semua pasti pengen banget punya kamar yang adem dan nyaman buat istirahat. Tapi di sisi lain, kita juga paling malas kalau harus bayar tagihan yang selangit. Faktanya nih, perangkat pendingin ruangan itu seringkali menyedot lebih dari separuh total daya bulanan di rumah. Gila kan? Nah, sebelum kita lompat ke trik rahasianya, kita masuk dulu ke bagian 2, kesalahan fatal penggunaan AC. Poin krusialnya di sini adalah ternyata banyak banget dari kita yang masih terjebak mitos. Ngatur suhu langsung ke 16 derajat Celcius itu sebenarnya nggak bikin ruangan cepat dingin loh, itu cuma nyiksa kompresor buat kerja rodi tanpa henti. Terus kebiasaan biarin pintu kebuka, wah itu sama aja ngebuang udara sejuk sia-sia sambil narik suhu panas masuk. Dan yang paling parah, kebiasaan matiin dan nyalain AC dalam waktu singkat. Alih-alih hemat, ini justru bikin lonjakan daya listrik yang luar biasa besar. Jadi, stop lakuin ini ya. Lanjut ke bagian 3, fondasi AC hemat energi. Setelah kita benerin kebiasaan buruk tadi, kita juga harus didukung sama perangkat yang tepat. Coba perhatiin baik-baik bedanya. AC non-inverter itu cara kerjanya ibarat saklar lampu. Dia nyala full atau mati total. Nah, ini yang bikin lonjakan listrik berulang kali setiap kali suhunya naik sedikit. Boros banget. Sebaliknya, AC inverter tuh pinter. Dia nyesuaiin kecepatan kompresornya pelan-pelan. Makanya, AC inverter bisa menghemat energi sampai sekitar 30% buat pemakaian berat. Soalnya mereka nggak perlu ngalamin lonjakan daya ekstrim yang bikin tagihan bengkak. Tapi ingat, teknologi canggih aja nggak cukup kalau kapasitas atau besaran PK-AC-nya nggak pas. Beli AC dengan kapasitas yang salah, itu sama aja bohong. Kalau PK-nya terlalu kecil buat ruangan kalian, mesinnya bakal kerja kalis non-stop, tapi ruangannya nggak dingin-dingin. Cara ngitungnya gampang banget kok. Panjang ruangan dikali lebar dikali 500. Hasilnya itu estimasi BTU yang kalian butuhin. Dari angka itu, kalian tinggal cocokin deh sama standar kapasitas PK biar dapat ukuran yang paling ideal. Nah, ngomong-ngomong soal pemborosan, tebak berapa angka penghematan yang bisa hilang cuma gara-gara kotoran? 30%. Gila kan? Menurut para teknisi profesional, AC yang kotor, apalagi kalau filter dan evaporatornya mampet debu, itu bisa ningkatin konsumsi listrik sampai 30%. Kenapa bisa gitu? Karena aliran udaranya tersumbat, jadi kompresor terpaksa kerja jauh lebih keras dari yang seharusnya cuma buat nyupin udara dingin. Jadi, mari kita bahas gimana cara perawatannya. Gampang banget dan kalian bisa lakuin sendiri. Pertama, pastiin AC dimatiin dan cabut dari colokan listrik. Terus, lepas filter di unit indoor pelan-pelan. Cuci aja pakai air mengalir, nggak usah disikat kasar. Habis itu, angin-anginin sampai kering, tapi ingat, jangan dijemur langsung di bawah terik matahari ya. Terakhir, pasang lagi deh. Lakuin rutinitas ini tiap 2-4 minggu sekali. Begitu kalian biasain ini, kalian bakal langsung ngerasain bedanya di sirkulasi udara dan pastinya tagihan listrik kalian. Oke, kita masuk ke bagian 4, riset terbaru, trik kombinasi. Ini dia momen yang paling ditunggu-tunggu hari ini. Kita bakal bedah pencerahan utama yang benar-benar didukung sama sains. Coba dengerin ini. Ada sebuah riset terobosan keren di tahun 2023 dari jurnal bergengsi Energies. Penelitian ini diadain di 2 kota di India yang iklimnya luar biasa panas dan lembab. Wah, ini sih suhunya 11-12 lah ya sama kondisi kita di sini. Para ilmuwan ini nguji secara ketat. Gimana sih efisiensi AC kalau pemakaiannya itu dikombinasiin sama kipas angin? Dan coba tebak hasilnya, angkanya masif banget, 67%. Beneran, 67%. Ternyata, kalau kita nyalain kipas angin dan ngatur suhu AC di angka yang jauh lebih tinggi, misalnya di 28-30 derajat Celcius, kita bisa memangkas penggunaan energi sampai 67% dibandingin kalau kita cuma nyalain AC sendirian di suhu 20 derajat. Luar biasa banget kan? Terus gimana cara sains ngejelasin penghematan gila-gilaan ini? Rahasianya ada di efek evaporative cooling atau pendinginan evaporatif. Biar gampang bayanginnya gini.
Pernah kan naik motor pas siang bolong yang terik, badan kita kerasa adem banget kan pas jalan? Nah, itu bukan karena udara di jalannya tiba-tiba jadi sedingin kulkas, tapi karena angin yang nabrak badan kita itu mempercepat penguapan keringat di kulit. Kipas angin di kamar tuh fungsinya persis kayak gitu. Jadi, tubuh kita semacam ditipu biar ngerasa sejuk dan nyaman tanpa kita harus nyiksa mesin AC buat mendinginkan seluruh ruangan di angka 16 derajat. Pinter banget kan? Masuk ke bagian 5, panduan praktis coba malam ini. Berbekal semua sains dan pemahaman teknis tadi, sekarang waktunya kita langsung aksi. Gini cara mainnya, kalian wajib coba malam ini juga. Pertama, setel suhu AC kalian di angka 28-30 derajat Celcius. Udah? Nah, kedua, nyalain kipas angin kalian, cukup di kecepatan rendah atau sedang aja buat nyiptain sensasi angin sejuk tadi. Ketiga, cek lagi, pastiin semua jendela dan pintu udah ketutup rapat, biar udaranya nggak bocor keluar. Dan terakhir, pasang sleep timer biar AC bisa mati otomatis pas kalian udah tidur nyenyak. Langkah-langkah ini dijamin bakal ngasih kenyamanan maksimal, sekaligus ngurangin beban listrik kalian secara drastis. Jadi pertanyaannya sekarang, berapa banyak uang yang bakal kalian hemat bulan ini dengan ninggalin kebiasaan buruk, rajin cuci filter, dan tentu saja nerapin trik kombinasi ilmiah kipas angin plus AC suhu tinggi ini. Bayangin aja seberapa tebal dompet kalian jadinya. Coba deh cek meteran dan tagihan bulan depan. Terapkan cara-cara tadi dan nikmati tidur yang nyenyak, sejuk, tanpa perlu overthinking soal listrik. Oke, makasih ya udah ngikutin sesi penjelasan kali ini. Teruslah mencari tahu, selamat berhemat, dan sampai jumpa!